Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianti Fitriani, mahasiswi Stikes Mitra Riah Husada, Jakarta. Pada kesempatan ini akan mempraktekkan pertolongan persalinan dengan 60 langkah APN. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas asuhan kebidanan persalinan dengan dosen pengampu Ibu Nina Tresnayanti, SSIT, MKes. Langsung saja kita praktekkan 60 langkah APN-nya. Pertama-tama kita memperkenalkan diri dulu kepada pasien. Assalamualaikum Ibu, saya Bidan Rianti yang bertugas menolong persalinan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, apakah sudah ada rasa ingin mengedan? Oh, sudah mulai ada ya? Baik, saya tutup dulu tirainya ya Bu, supaya Ibu nyaman. Bapak, silahkan mendampingi di sebelah Ibu. Berikan dukungan ya Pak. Setelah melihat tanda-tanda gejala kala 2, yaitu dorongan meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, serta pulpa membuka, maka kita siapkan alat. Ibu sudah ingin mengedan Bu? Sebentar ya Bu, saya siapkan alat dulu. Kita buka bak instrumen, kemudian kita buka spuit 3 cc. Membuka spuit 3 cc dengan teknik seperti membuka pisang, dan kemudian kita letakkan ke dalam bak instrumen. Lalu kita patahkan ampul oksitosin untuk persiapan, letakkan kembali pada tempatnya. Kemudian setelah itu jangan lupa mempersiapkan tempat resusitasi bayi. Selanjutnya kita tutup bak instrumen dan kemudian kita memakai celemek. Setelah itu kita lakukan cuci tangan 7 langkah efektif seperti biasa. Lalu kita keringkan menggunakan tisu. Selanjutnya kita memakai sarung tangan di sebelah kanan. Kemudian kita masukkan oksitosin ke dalam spuit. Tutup kembali dengan teknik one hand untuk keamanan kita. Apabila ketuban masih ada, masih positif, maka kita tempatkan setengah kohar di permukaan supaya mudah. Ibu, sebentar lagi saya periksa dalam ya untuk memastikan pembukaan lengkap. Kemudian dekatkan alat. Tutupnya, kemudian gunakan sarung tangan di kedua tangan. Selanjutnya lakukan vulva hygiene. Usap labia mayora terjauh, kemudian labia mayora terdekat, lalu labia minora terjauh, labia minora terdekat, dan introitus vagina. Baik Ibu, saya akan memeriksa sekarang. Tarik nafas ya Bu ya, tidak boleh mengedan dulu. Masukkan tangan secara obstetrik ke dalam vagina. Kemudian pastikan pembukaan lengkap. Ketubannya masih ada, saya pecahkan ya Bu ya. Tarik nafas Bu, tidak akan sakit ini. Baik, ketubannya jernih ya Bu ya. Lemparkan selaput membran. Kemudian letakkan bengkok ke dalam larutan klorin dan juga rendam sarung tangan. Setelah melakukan cuci tangan 7 langkah kembali, kita periksa denyut jantung janin. Ibu, saya periksa dulu denyut jantung janinnya ya. Baik, Ibu, denyut jantung janinnya bagus.
bagus, tadi juga ketubannya cairannya jernih. Sekarang kita siap-siap. Kalau ibu pengen mengedan boleh ya diangkat kakinya dengan tangan, dirangkul. Bapak silahkan dibantu ya Pak ya. Kalau ibu mau minum diberi minum ya Pak. Kalau mau mengedan tarik napas dulu Bu. Ya pinter, ngedan ke bawah ya Bu, jangan di leher ya. Iya, maju kepalanya Bu. Setelah kepala bayi croning, kita siapkan alat-alat untuk bayi, yaitu kain kering dan bersih, kemudian handuk, kemudian juga siapkan alas bokong. Ibu diangkat, maaf bokongnya ya, saya kasih alas. Oke. Siap-siap ya, bentar lagi bayinya lahir nih. Semangat ya. Kemudian letakkan tempat plasenta di atas tempat tidur, lalu pakai sarung tangan di kedua tangan. Ayo Bu, mulai lagi. Tarik napas. Iya, sudah mau keluar nih bayinya. Iya, pintar. Stop dulu, stop Bu. Iya. Oke, sebentar, saya cek dulu. Oh, tidak ada leletan tali pusat ya, bagus. Kemudian tunggu putaran paksi luar. Oke, kemudian pegang kepala secara biparietal, lahirkan bahu anterior, tarik ke arah bawah, kemudian lahirkan bahu posterior. Kemudian tangan kanan menyanggah bayi, tangan kiri menyusur. Kemudian selipkan 2 jari di antara kaki bayi, nilai bayi selintas, warna kulit, dan tonus otot, kemudian pernafasannya. Letakkan bayi di atas perut ibu, kemudian dikeringkan, mulai dari kepala, muka, serta tangan dan badan, sampai kaki. Kecuali telapak tangan tidak boleh dikeringkan. Lalu ganti handuk yang basah dengan kain yang kering. Usahakan kepala bayi selalu tertutup supaya tidak hipotermi. Lalu lakukan manajemen aktif kala 3, namun sebelumnya pastikan tidak ada janin kedua. Ibu, saya akan menyuntikkan oksitosin ya. Siap ya, tidak sakit ini. Kemudian suntikan oksitosin di sebelah paha sepertiga atas ibu, paha kanan. Tunggu kontraksi. Kemudian sambil menunggu kontraksi, kita lakukan penjepitan dan pemotongan tali pusat. Jepitkan klem pertama, kemudian urut ke arah perut bayi, lalu jepitkan lagi klem kedua, jarak 3 cm di atas perut bayi, 3-5 cm. Lalu lakukan pemotongan tali pusat dengan melindungi perut bayi. Kemudian ikat dengan tali simpul 2 kali. Selanjutnya dipersilakan ibu untuk menyusui bayinya IMD selama 1 jam. Jangan lupa pakaikan topi supaya bayinya tidak kedinginan. Lakukan penegangan tali pusat terkendali saat kontraksi. Apabila tali pusatnya memanjang, maka pindahkan klem, diurut
dulu supaya tidak menyembur darahnya. Pindahkan 3 cm di depan vulva. Tangan kanan menegangkan tali pusat, sementara tangan kiri menekan simfisis ke arah dorsokranial. Lakukan dengan hati-hati. Kemudian tangan tetap dorsokranial ya. Plasenta setengah tampak di vulva, lahirkan dengan hati-hati. Tangan kiri pindah ke bawah untuk menyangga, kemudian tangan kanan memutar searah jarum jam. Lahirkan selaput dengan hati-hati, letakkan plasenta pada wadahnya. Lanjutkan masase uterus sampai 40 detik. Lalu cek plasenta mulai dari maternal, kemudian bagian distal, kemudian dilihat selaputnya adakah yang robek, lalu panjang tali pusatnya dilihat. Alhamdulillah ibu, plasentanya sudah lahir lengkap ya. Kita lihat sekarang apakah ada robekan. Di arah jam 12, kemudian di arah jam 3 aman, di arah jam 6, dan di arah jam 9 tidak ada laserasi. Selanjutnya kita bereskan alat-alat, direndam ke dalam larutan klorin. Cuci tangan di dalam larutan klorin, kemudian bilas dengan DTT. Ajarkan ibu masase uterus. Ibu, kalau ini perut ibu keras, ini tandanya kontraksi ya, bagus ya. Ibu diputar begini, perutnya diusap supaya keras ya bu ya. Lalu membantu membersihkan badan ibu dan mengganti pakaiannya. Lalu memakaikan celana dalam, kemudian diselimuti. Lalu desinfeksi tempat tidur pasien dengan larutan klorin, dibersihkan. Kemudian lakukan cuci tangan 7 langkah. Pakai kembali sarung tangan untuk pemeriksaan fisik bayi, timbang badan, berat badan, lingkar kepala, lingkar dada. Kemudian fisik bayi diperiksa dari mulai kepala sampai kaki. Jangan lupa diberi salep mata, kemudian injeksi Vitka, dan 1 jam kemudian injeksi hepatitis B. Kemudian setelah selesai, jangan lupa dipakaikan lagi pakaian bayinya supaya tetap hangat. Suhu tubuh bayi cepat menurun kalau dia tidak tertutup. Lakukan cuci
cuci tangan kembali, kemudian dokumentasikan apa yang sudah dilakukan ke dalam partograf. Demikian praktek pertolongan persalinan dengan 60 langkah APN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.